Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ada di sini, nama saya Ki Sengkek Suwarno. Saya dalang wayang kebangsaan dari Kabupaten Tegal. Ini kebetulan saya sowan di kediaman beliau. Ini putra almarhum Ki Buat Hasim. Tentunya Gus Abbas ini yang luar biasa. Ada hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini, Yai, bahwa makna Wali Songo itu sendiri buat panjenengan itu apa gitu? Wali Songo. Iya. Wali Songo itu adalah merupakan bagi saya pengejawantahan daripada wahyu dan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap ajaran yang sifatnya universal yang diturunkan di Indonesia, disesuaikan dengan budaya Indonesia, dengan dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia, dengan dialih budayakan menjadi budaya Indonesiaan. Itu Wali Songo. Berarti kaitannya dengan kebudayaan. Jadi kalau bicara kebudayaan ini tentunya tidak akan terlepas dari beliau almarhum yang tentunya dulu itu banyak sekali menelurkan ijazah-ijazah, doa-doa, suluk-suluk yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa yang tidak itu. Makanya saya ingin itu bagaimana ini keinginan atau tanggapan dari Gus Abbas sendiri bahwa karya-karya monumental dari Wali Songo yang terkini pun kembali ditelurkan kembali oleh Ki Buat itu, apa yang akan panjenengan lakukan ketika ini? Jadi begini, saya menginginkan adalah seadanya satu carut marut daripada perubahan yang sangat radikal di kalangan umat Islam baik secara mentaliti dan spiritual ini. Itu adalah berasal daripada perubahan dasar daripada sistem manhaj dakwah yang sangat berbeda jauh dengan apa yang telah dibawa oleh Wali Songo. Bahwa Wali Songo ini sudah mendesain bangsa ini, mendesain Islam yang mungkin biasa dikenal dengan Islam Nusantara. Satu desain Islam yang sangat luar biasa, yang sangat unik, yang sangat menyentuh akar-akar budaya kemanusiaan yang ada di Indonesia. Termasuk wayang, termasuk perwayangan, suluk, termasuk suluk yang sudah doa-doa dan nasihat-nasihat pakai bahasa Jawa. Yang sebetulnya doa dan nasihat itu kalau semua kita perhatikan itu berasal daripada hadisnya Rasulullah, sampai istilah-istilah yang berkaitan dengan budaya-budaya setempat yang ada di Jawa itu sudah sebetulnya itu disesuaikan dengan sunnahnya Rasulullah. Kayak seperti contohnya penggunaan janur, asalnya dari janur, ada di kupat, ngaku lepat itu yang tiraf bidunub, pengakuan dosa itu salah satu syarat penting daripada orang taubat kepada Allah. Ada lagi kemudian lepat, disilap sing rapat. Artinya disilap sing rapat itu maksudnya adalah jangan suka mengumbar untuk menjelekkan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'd. Ini adalah di mana pengejawantahan daripada nilai-nilai agama yang sifat universal, yang sifatnya menyentuh kemanusiaan, yang akan membentuk mentalitas keislaman yang sejati, yang sudah dibentuk, didesain oleh para ulama Wali Songo yang ada di Indonesia, sudah di Indonesia. Jadi kalau Wali Songo itu adalah menciptakan satu agama Islam yang ke Indonesia. Berarti bukan hal yang baru, tapi memang ini sebenarnya ajaran dari Rasul ya, tapi memang diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Kenapa sebabnya seperti itu? Jadi begini Mas Arno, ketika Wali Songo itu datang ke Indonesia, orang Indonesia itu sudah memiliki budaya yang sangat tinggi. Budaya yang sangat tinggi, sosial yang sangat luar biasa, ekonomi sangat luar biasa, bahkan politik sangat luar biasa. Nah, politiknya orang-orang Nusantara ini termasuk dari mulai Aceh, Sumatera sampai Jawa, Makassar, Maluku, ya, sampai ternyata seumpama kita tahu Napoleon Bonaparte itu ternyata itu adalah keturunan Makassar. Kok bisa sampai menguasai yang ada di Perancis itu kan? Kalau seumpama kemudian ada lagi seumpama kita banyak keturunan dari Nusantara yang di luar negeri yang berhasil. Karena memang kita itu bangsa besar dan kita itu bangsa beradab.
Spiritualitas daripada Nusantara itu sangat luar biasa. Sehingga para ulama, para wali ketika datang di Indonesia itu tidak menganggap sebagai bangsa bodoh. Jadi kalau seumpama orang menganggap bahwa sejarah Indonesia itu kelam dan bodoh, itu adalah merupakan warisan Belanda. Di mana supaya untuk menciptakan inferiority complex, untuk menciptakan masyarakat Indonesia itu supaya minder. Ketika minder maka jatuh mentalnya, jadi pukul mentalnya. Ya, fisiknya dipukul, mentalnya dipukul, akhirnya orang Indonesia jatuh. Termasuk menghilangkan sejarah. Termasuk menghilangkan sejarah. Sejarah Indonesia sangat luar biasa. Doa yang pakai Jawa kemudian disimbolkan sebagai kejawen kan begitu. Nah, itu. Zaman dahulu orang itu ada doa-doa zaman dulu yang pakai bahasa Jawa sebetulnya diambil dari intisari daripada Al-Quran dan hadis. Istilah-istilah juga yang ada di Jawa ini itu juga istilah dari Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti ini ya. Saya hanya mengutip seperti ini nih. Kenapa sih para wali kok tidak begitu mempermasalahkan ketika sholat diganti sembahyang? Orang kan mengatakan disangkanya kalau Hyang itu kan Hindu. Ini orang yang nggak mengerti sejarah. Hyang itu bukan Hindu. Yang itu bukan Hindu. Kalau Hindu itu adalah ada Brahma, ada Siwa, ada Wisnu. Buddha, Sang Buddha Gautama. Istilah yang ini adalah istilah agama Brahman. Agama Brahman itu agama yang dibawa oleh Cina kuno yang pertama kali datang di Pasundan. Istilah Brahman. Brahman itu adalah, itu kalau seumpama kita kaji, ternyata Brahman itu berasal dari Cina kuno. Dan ternyata itu adalah agama daripada akidah-akidah yang disebarkan oleh sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam yang disebut Hawariyun itu. Ketika Roma menjajah Palestina untuk membunuh Nabi Isa bekerja sama dengan Yahudi, maka Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang jadi itu Hawariyun. Lah orang Hawariyun itu sahabatnya Nabi Isa ini menyebar kemana-mana karena mau dibunuh oleh Roma. Maka dari itu diantaranya menyebar di Cina kuno. Cuma kalau seumpama dengan kalau seandainya orang Hawariyun itu kemudian sudah bergabung dengan Cina kuno, itu kalau seandainya dia menampakkan diri bahwa dia itu Bani Israel atau mengucapkan kata-kata yang sifatnya ada hubungannya dengan Nabi Isa, maka langsung ditangkap oleh Roma. Maka akhirnya agamanya Nabi Isa itu dialihbahasakan menjadi agama Cina kuno. Makanya saya pernah membaca sejarah, bukunya saya lupa karena waktu itu belum ngetren masalah ini. Saya pernah membaca buku bahwasanya di Cina kuno itu terjadi penerjemahan satu manuskrip ajaran agama. Ternyata itu sangat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya informasi tentang masalah Rasulullah ada. Cuma namanya istilahnya pakai istilah kuno. Nabi Muhammad istilahnya pakai istilah kuno yang kira-kira artinya adalah orang terpuji. Akan datang adalah seorang nabi namanya orang terpuji. Itu kalau di bahasa Arab kan Muhammad. Kemudian juga bapaknya namanya hamba Tuhan, Abdullah. Ibunya namanya perempuan yang dipercaya, Siti Aminah. Itu sangat pas sekali. Bahkan sahabatnya disebut ada 4. Kemudian nanti beliau akan pindah di Yathrib. Itu sudah ada di Cina kuno itu. Itu manuskripnya ada itu. Maka ditemukan itu beberapa peneliti sejarah itu sudah mengkaji itu, ternyata itu ini bisa dibilang ini adalah ternyata kenapa kok ini kok ada satu catatan-catatan yang sangat luar biasa, sangat pas dengan sejarah apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Rasulullah, bahwa itu ada sebetulnya. Allah juga sudah menginformasikan kepada mereka tentang Nabi Muhammad. Buktinya manuskripnya ada. Dan ternyata itu ajaran-ajaran Cina kuno di situ juga doktrinnya hampir sama. Seperti ada Yom Kippur, yaitu adalah hari untuk peleburan dosa. Cuma pakai bahasa Cina. Termasuk bahwasanya Tuhan yang Maha Satu tidak diperanakkan dan tidak punya anak. Bahkan yang tidak ada satu pun yang menyerupainya, yang menguasai langit bumi, dia adalah yang satu. Itu kalau mereka bicara Allah, itu akan ditangkap, diburu oleh Roma. Maka diganti namanya yang agamanya Nabi Isa yang namanya Ibrahimiyah bisa diganti Brahman. Itulah yang datang di Pasundan
Sehingga di Pasundan itu diperkenalkan itu dari Cina kuno tentang masalah agama monoteisme. Ketika itu Pasundan masih belum mengenal agama. Akhirnya disebarkanlah oleh orang-orang Cina kuno itu menyebarkan agama Brahman namanya, dengan satu Tuhan, tauhid, monoteisme, Tuhan yang maha segalanya, tidak ada yang merupai dia dan tidak diperanakan dan tidak punya anak. Persis seperti Allah, karena memang itu terjemahan daripada Allah, cuma bahasanya yang. Maka dari itu disinilah para wali itu ketika sholat dialihbahaskan menjadi sembahyang menjadi masalah. Sembahyang. Nah, jadi sembahyang itu bukan yang mana, itu adalah benar alih bahasa daripada Allah ke Cina kuno dengan alasan sejarah. Artinya Jawa itu sendiri ketika Wali Songo hadir itu sudah beradab gitu. Sudah beradab. Beradaban. Sangat beradab. Bahwasanya spiritualnya orang Jawa, spiritualnya orang Nusantara seperti yang ada di Sumatera, Aceh, Maluku itu sangat luar biasa. Sudah melahirkan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa kita itu orang bodoh. Hanya orang bodoh bahwa kita itu adalah asalnya orang tidak beradab. Itu adalah orang bodoh. Bahkan menurut saya itu adalah orang yang terbodoh menurut saya. Orang yang sangat tidak tahu sejarah. Bahkan mungkin tidak mau tahu sejarah. Nah, maka dari itu disinilah bahwasanya kita itu dulu sudah beradab. Maka Wali Songo kemudian mendesain bagaimana nih cara masuk Islam. Sedangkan kalau seumpama kita bicara masalah Islam zaman dulu yang seperti contohnya seperti dia. Para wali pertimbangannya begini. Kenapa di Spanyol dikuasai oleh Islam 800 tahun. Tapi ditumbangkan oleh orang Tartar hanya 2 tahun. 800 tahun hancur. Padahal itu yang namanya peradaban Spanyol sangat luar biasa. Termasuk Imam Ibnu Malik yang punya Alfiah. Itu termasuk adalah peradaban Andalusia, Spanyol Islam. Dan banyak menelurkan ilmuwan-ilmuwan yang fenomenal lah dan monumental. Tetapi kenapa kok dijatuhkannya cuma 2 tahun oleh Tartar jatuh semua? Satu, kenapa mudah jatuh? Nomor 2, India dikuasai Islam 600 tahun. Tapi dijatuhkan oleh Inggris 1 tahun. Mana Mughal Indianya? Mana kekuasaan Islamnya? Mana di situ kekuatan Islamnya kok dijatuhkan oleh Inggris kok 1 tahun? Di sini makanya para wali itu ternyata Islam itu dakwanya tidak hanya di bidang politik. Walaupun di bidang politik itu penting. Karena ada istilah dengan ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid din yaqwa. Kata Imam Al-Mawardi dalam politik Islam, agama dengan kekuasaan politik, kekuasaan pemerintah semakin kokoh. Dan kekuasaan pemerintah ketika dibarengi dengan agama maka akan langgeng. Nah di sini kemudian makanya para ulama pertama kali datang di Indonesia itu abad ke-9 dan sampai abad ke-13. Apa yang ditukar? Membentuk paku-paku. Yaitu di antara kekuasaan politik membentuk kerajaan kesultanan. Anggap abad ke-13 sudah mulai terbentuk dari mulai Makassar, kemudian dari mulai Sumatera sampai terbentuk mulai abad ke-13. Itu penyusunan dari mulai abad 9. Coba bayangkan berapa generasi dari abad 9 ke 13 itu. Hampir 400 tahunnya. Tapi kok perencanaannya sangat matang. Kemudian setelah itu tidak cukup dengan politik. Ada satu pengejawantahan, penerapan, penerjemahan nilai-nilai spiritual yang sifatnya universal dan apalagi yang berkaitan menyentuh dengan kemanusiaan, sifat karakter watak manusia, hati, spiritual, perasaan dan segalanya yang bersifat rasa. Ini harus diterjemahkan, harus masuk ke dalam jantung hati kehidupan orang Nusantara. Maka itu tidak mungkin kalau seumpama kita pakai bahasa Arab. Satu adalah keterbatasan orang-orang Nusantara dengan bahasa Arab itu sendiri. Nomor 2, nanti ada bahasa lain, bahasa Arab dengan bahasa Jawa beda. Akhirnya nanti ketika ada perubahan bahasa ini kurang menyentuh. Karena yang namanya orang itu sentuhannya dengan bahasa sendiri. Ya. Maka dari itu di sini yang diterjemahkan bukan sekedar menerjemahkan hadis, bukan sekedar menerjemahkan Al-Quran. Yang diterjemahkan bukan lafaznya, tetapi nilai-nilai spiritual yang universal yang sangat dalam, yang menyentuh hati daripada masyarakat ini, yang bisa membentuk filsafat hidup ini dalam rangka mengkolaborasi dengan spiritual Hindu yang waktu itu sudah matang, dan juga spiritualitas orang-orang Nusantara yang sudah betul-betul kuat.
mereka orang pandai, mereka orang pinter, mereka orang yang suka berpikir, makanya melahirkan orang-orang besar. Maka dari itu di sini tantangan para ulama wali luar biasa. Makanya di sinilah ada satu dakwah Islam dengan cara pengejawantahan yang sangat baru yang disebut dengan Islam gaya Wali Songo, atau yang disebut dengan Islam Nusantara. Gini, Sungguh Kiai itu Islam. Abbas, jadi kita itu sebagai santri itu sering mendengar kalimat kalimun nas biqadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sekadar melihat sebatas akal dia. Ada istilah lagi kearifan lokal. Jadi apa yang panjenengan tadi sampaikan itu adalah merupakan spektrum yang sudah dilakukan oleh para wali songo, melihat kondisi seberapa strata kemampuan mereka untuk tahu tentang Islam yang dalam tanda kutip Arab. Ya kan gitu. Istilahnya wali songo itu sudah berhasil katakanlah mengislamkan orang Jawa tidak dengan bahasa Arab. Tidak dengan bahasa Arab. Tapi apa kira-kira Kiai Abbas ke depan bagaimana supaya Islam yang sudah ditanam oleh Wali Songo tetap ada, tetap eksis, jangan sampai terserabut hilang dari sejarah, Kiai Abbas. Karena apa? Mohon maaf, ada semacam tuduhan bahwa kalau apa-apa bahasanya Jawa, asumsinya kejawen dia. Dia bid'ah itu. Orang Islamnya harus ini apa-apa alhamdulillah ya khair masya Allah begitu loh Kiai Abbas. Makanya begini. Dolalah gitu. Gimana Kiai Abbas? Terapan Wali Songo itu untuk sekarang masih eksis atau tidak itu seperti itu? Makanya begini. Justru kita itu harus dikembalikan ke cara-cara dan manhajnya Wali Songo. Kenapa? Karena Indonesia itu bangsa yang segala sesuatunya sudah selesai. Masalah apa sih? Masalah agama berbeda sudah selesai. Sebelum Islam datang, Indonesia sudah agama berbeda. Tapi mereka selesai. Tidak ada konflik. Tidak ada pertumpahan darah. Mereka sudah selesai. Ketika menghadapi satu problem antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, itu sudah selesai. Sudah ada cara penyelesaian Sudah sendiri. ada cara penyelesaiannya, dan itu sudah selesai. Makanya Belanda itu adalah untuk mengacak-acak caranya mengadu domba dan mengaburkan sejarah. Loh, kenapa kok Indonesia harus dikaburkan sejarahnya? Sebab kalau dimunculkan sejarahnya mereka akan damai. Karena spiritualitas dan Indonesia Nusantara ini adalah pemikirannya, filsafat hidupnya itu semua sudah selesai, sudah ada. Masalah demokratisasi, masalah Bhinneka Tunggal Ika, masalah kesatuan dan persatuan, masalah persaudaraan. Jadi betapa bahwasannya akar-akar yang sesuai dengan Islam di Nusantara ini sudah banyak sekali. Sehingga ketika para wali itu datang, secara spiritual dan kemanusiaan, filsafat kemanusiaan tidak begitu repot untuk menerjemahkan Islam ke dalam bahasa mereka, karena mereka sudah ngerti. Makanya di sini kenapa sih kok para wali kok sangat cepat sekali, orang Nusantara ini sangat mudah dan cepat menerima Islam lebih daripada yang lain. Kenapa sebabnya? Karena mereka sudah orang pandai. Mereka sudah ibaratnya apa? Kalau seumpama kita bisnis, kemudian kita nggak punya apa-apa, kita repot, ya. Belum punya ilmu, belum punya modal. Ibarat kalau kita ini orang Nusantara ini udah pemikirannya udah pinter, dia bisnis sudah pengalaman, modalnya ada, maka tinggal disentuh sedikit aja, udah pakai Islam semua perang. Cuma kan permasalahannya begini, bagaimana caranya menerjemahkan pemikiran-pemikiran mereka yang sangat dalam, menyesuaikan pemikiran-pemikiran dan filsafat kehidupannya orang Nusantara yang sangat luar biasa ini, kemudian disesuaikan dengan Islam. Maka di sini Wali Songo tidak menggunakan pakai bahasa Arab. Kenapa? Sebab mereka orang pandai. Kalau seumpama pakai bahasa Arab, bahasa asing, mereka akhirnya kesempitan daripada cara berpikir kita secara kemanusiaan akan terbaca. Kenapa harus seperti itu? Makanya di sini doa-doa harus bahasa Arab, doa-doa disertakan pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, kemudian atau lagi bahasa Aceh, bahasa Kalimantan, bahasa Maluku. Kearifan lokal yang kearifan lokal. Di sinilah yang membentuk kuatnya Islam. Makanya akhirnya apa? Makanya dengan cara Wali Songo seperti itu, Indonesia bukan sekadar dijajah 1 tahun 2 tahun. Ketika Spanyol itu hanya dicuil
sama Tartar 2 tahun hancur. Kemudian India dicuil sama Inggris 1 tahun hancur. Tapi kita 350 tahun kita masih kokoh Islamnya di Indonesia. Kenapa? Itulah macam. Cuma yang jadi masalah itu yang datang ini orang-orang baru nih, orang Wahabi dan juga lagi orang-orang yang mau merubah semuanya. Ini yang ada kaitannya dengan pertanyaan terakhir. Nah, makanya itu harus disadari dan harus kita bergerak bersama-sama untuk menentang itu semua. Kenapa? Sebab Kaitan itu. ini nanti ini Islam yang model seperti itu dan Islam yang mudah hancur. Di Syria terjadi konflik, di Libya terjadi konflik, di Afghanistan terjadi konflik gara-gara seperti itu. Di Yaman terjadi konflik, saling membunuh. Apalagi potensi itu ada, tapi kan orang tua kita kan pada waktu zaman dulu sudah menyelesaikan dengan arif dan bijaksana. Sudah selesai sebenarnya. Sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh Yaman, oleh tidak dimiliki oleh Syria, oleh Afghanistan, oleh Libya. Kita sudah memiliki cara sendiri, cara hidup. Peradaban kita jauh lebih peradaban kita jauh lebih bagus dan lebih maju. Kaitan dengan pertanyaan terakhir. Ya, terakhir. Durasi kasihan. Ini rada sensitif, Gus. Sensitif. Ketika ada sebuah kaum, ada sebuah golongan yang ingin menghilangkan sejarah ini, Mencabut ya. kembali Akar menghilangkan sejarah Wali Songo. akar sejarah Wali Songo itu sendiri. Ada Apa sebuah yang kaum, kita lakukan? nah, dalam arti ada bahasa pembegalan sejarah dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Harus kita lakukan apa ya? Satu yang kita lakukan, kita harus sama-sama memiliki asumsi bahwa itu adalah mufsidin. Oh, orang-orang Merusak. yang merusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak Satu menyukai tatanan orang-orang yang sudah berbuat dibangun dosa. oleh para ulama dan wali songo yang begitu indahnya dan sudah terbukti dalam sejarah. Dia mau coba-coba jadi kelinci percobaan kita, yang dimana percobaannya sudah dicoba di negara lain ternyata tidak berhasil, tidak berhasil, ternyata hancur. Mau diterapkan di kita, Di Indonesia. bodoh kalau kita mau begitu. Maka wajib kita itu menentang, bahwa kita harus munculkan lagi bagaimana cara-cara mengkaji lagi, menggali lagi. Karena sementara ini beberapa ajaran-ajaran Wali Songo itu ternyata banyak bukan tenggelam, ditenggelamkan. Sengaja ditenggelam. Sengaja ada yang ditenggelamkan. Saya melihat itu sebenarnya. Ada yang kadang ada di bid'ah karena orang nggak paham, karena orang dangkal. Mereka pengen punya cara-cara mereka. Inilah kehebatan daripada Wali Songo yang harus kita pahami dan harus kita gali semuanya. Ini dalang masalahnya suka ngobong menyan ini apa gimana? Ini ajaran Wali Songo ini kata dalang bener atau enggak ini? Ngobong menyan itu kan untuk menghilangkan bawah. Oh, Wangian. Kalau di sini buhor. Ini matur nuwun sudah terima kasih banget, luar biasa. Ini jadi sebuah pencerahan buat kami yang istilahnya bukan keturunan langsung Wali Songo. Iya, tapi terakhir Mbahku lah, kami ini- semoga Mbahku wis. Kami ini adalah para pencinta Wali Songo. Kalau Ki Abbas jelas dari jalur ibu sama abah beliau yang aku tahu semuanya itu ke Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kalau saya terahnya Mbahku. Dengan jalan. Matur nuwun, terima kasih. Atas waktunya, Matur nuwun. Ya, Abbas, mudah-mudahan Ini panjang sudah umur, menjadi sehat wacana. walafiat. Kita doakan keturunan Wali Songo juga selalu diberi kesehatan, Amin. diberikan kekuatan untuk Amin. bisa terus menghidupkan Wali Songo di era modern sekarang ini. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Saya Ki Sekek Suwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.